Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, mahasiswa Ilmu Komunikasi di mata kuliah Statistika untuk Ilkom. Di pertemuan kita kali ini, kita akan bahas, ya, setelah kemarin kita membahas tentang masalah uji hipotesis dan bagaimana cara pengujian hipotesis, ya. Kemudian disajikan bagaimana mengujinya menggunakan uji T, ya. Dan banyak uji T-nya yang kemudian nanti disampaikan secara manual. Nah, di kesempatan kita kali ini, kita bagaimana akan membahas dengan menggunakan SPSS. Ya, seperti kita ketahui, bahwa uji T ada beberapa macam, ya. Yang pertama ada one sample t-test, atau uji perbedaan rata-rata satu sampel, yang mana ini merupakan membandingkan, ya, rata-rata antara populasi dan rata-rata sampel. Nah, yang selanjutnya ada independent sample t-test, ya, atau two sample t-test, atau between subject t-test, membandingkan antara dua kelompok, ya. Kemudian ada paired sample t-test, atau uji perbedaan rata-rata dua sampel. Nah, sebagai gambaran, ya, ketika kita punya populasi, ya, dari beberapa data, ya, yang mencakup populasi, di sini ada populasi dari kura-kura seluruh ya, dunia. Kemudian kita ambil beberapa buah, ya, atau beberapa ekor, maka ini dinamakan sampel. Ada beberapa notasi yang kemudian digunakan, ya, secara standar untuk yang membedakan antara populasi dan sampel. Nah, di sini kita punya varians atau varians populasi, ya, dengan notasinya tau kuadrat, kemudian standar deviasi atau simpangan bakunya untuk populasi dengan simbol tau. Sedangkan untuk sampelnya dengan simbol untuk varians S kuadrat, sedangkan untuk simpangan baku atau standar deviasinya adalah S. Nah, sehingga untuk rumus untuk populasi kita punya, ya, menggunakan uji statistika manual, ya, dengan notasi tau kuadrat dan tau, ya. Sedangkan untuk sampel, untuk melihat berapa sih varians atau penyimpangan dari data yang kita punya, nah, kita menggunakan notasi S di sini. Nah, apa sih yang namanya uji perbedaan rata-rata satu sampel atau one sample t-test? Adalah uji perbedaan rata-rata satu sampel yang merupakan uji yang dilakukan untuk mengetahui nilai perbedaan antara rata-rata populasi dengan rata-rata sampel, ya. Sehingga nanti setelah hasil uji akan diketahui apakah rata-rata populasi yang digunakan sebagai pembanding, ya, berbeda nyata secara signifikan, ya, dengan rata-rata sampelnya. Kemudian jika ada perbedaan, manakah yang lebih tinggi? Ya, sebagai ilustrasi, ya. Nah, one sample t-test kemudian membandingkan antara rata-rata populasi dan rata-rata sampel. Ya, apakah kemudian ada perbedaan yang nyata secara signifikan? Nah, jika ada, siapakah yang lebih besar? Nah, selanjutnya di sini nanti ada unpaired t-test, ya. Ini melihat perbedaan dari dua grup. Ya, sama juga untuk yang paired t-test yang kemudian masing-masing berpasangan, ya. Nah, ini melihat, ya, perbedaan rata-rata dari dua grup. Nah, yang akan kita bahas yaitu yang ini, yang one sample t-test. Nah, studi kasus yang kemudian kita akan coba bedah pada kesempatan kali ini, ya. Misalnya di sini ada data mahasiswa, 10 mahasiswa yang masing-masing memiliki IP, ya. Kemudian ada seorang peneliti yang kemudian tertarik untuk meneliti, ya, apakah IP mahasiswa yang aktif di organisasi tidak kurang dari 3 IP-nya, ya, atau tidak, ya. Nah, kemudian kita di sini menggunakan target signifikansi 5% dengan asumsi bahwa data yang ada itu menyebar secara normal. Dan di sini juga kita bisa menentukan apakah menggunakan uji satu arah maupun uji dua arah. Nah, kebetulan di sini kita akan melanjutkan dengan menggunakan langkah-langkah pengujian hipotesis yang seperti di pertemuan kemarin. Tetapi di sini perbedaannya untuk T hitungnya atau Z hitungnya kita menggunakan bantuan dari software SPSS, ya. Yang Bapak gunakan adalah IBM SPSS versi 22. Dari permasalahan yang kita hadapi, yang akan kita coba teliti, maka di sini ada kata-kata, ya, apakah rata-ratanya atau tidak, apakah
IP mahasiswa yang aktif di organisasi tidak kurang dari 3. Maka di sini mengindikasikan bahwa hipotesis yang kemudian kita formulasikan dia menggunakan uji dua arah ya atau two-tail ya. Sehingga nanti di sini kita membuat formulasi dari hipotesisnya adalah H0-nya adalah mu-nya sama dengan 3 atau kemudian H1-nya adalah mu-nya tidak sama dengan 3 ya. Untuk langkah selanjutnya, langkah kedua yaitu kita tentukan tanggal signifikasinya adalah alfa 0,05 atau alfanya 5%. Kemudian langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah menentukan nilai kritis ya yang akan dijadikan sebagai perbandingan ya. Nah di sini kita punya ya untuk mencari DF-nya ya, maka kita kemudian dengan menggunakan rumus N dikurangi 1 atau ukuran sampel dikurangi 1. Kita punya ukuran sampelnya 10, kemudian dikurangi 1 sehingga hasilnya adalah 9. Nah, selanjutnya apakah kita menggunakan uji Z atau uji T? Nah, perbedaan di sini ya yang paling kemudian kita bisa sebagai acuan bahwa jika diketahui varians atau ragam dari populasi ya, maka kemudian kita akan menggunakan uji Z ya. Tapi jika tidak diketahui ragam atau varians dari populasi, maka kemudian kita menggunakan uji T. Jadi itu ya perbedaan apakah kita menggunakan uji T atau uji Z dalam langkah pembuktian hipotesis atau pengujian hipotesis yang punya. Dilihat saja apakah ada varians atau ragam populasi yang diketahui. Jika tidak, maka kemudian kita menggunakan uji T. Karena di permasalahan yang kita hadapi tidak diketahui varians atau ragam dari populasinya, maka selanjutnya kita menggunakan uji T. Ya. Nah, uji T ini kita coba nanti lihat di tabelnya untuk kemudian melihat berapa sih nilai yang digunakan sebagai nanti nilai kritisnya. Nah, selanjutnya di sini ada tabel T yang kemudian Bapak peroleh dari internet ya. Dan kalian juga bisa cari di internet atau cari di bagian belakang dari buku-buku statistika. Nah, di sini kita lihat ya untuk daerah kolomnya ya. Kolom ini kemudian mengindikasikan kita menggunakan uji apa. Kalau uji sepihak atau one tail test, maka ini ya. Kalau misalnya uji dua pihak atau two tail test, maka kita gunakan yang baris bagian bawah ini. Nah, tadi kita menggunakan taraf signifikasinya adalah 5% ya atau 0,05. Selanjutnya nilai DF-nya atau DK-nya ya yang kita punya ukuran sampel dikurangi 1 sehingga hasilnya adalah 9. Maka nilai sebagai titik kritisnya adalah 2,262. Ya, ini nanti diingat-ingat hasilnya adalah 2,262 untuk yang diperoleh dari tabel T ya, tabel T ya. Yang nanti digunakan sebagai pengujian dari nilai kritisnya. Nah, secara grafik ya kita bisa lihat ya bahwa dengan menggunakan uji dua arah adalah sebagai berikut ya. Dengan nilai T tabelnya 2,262, maka ini memberikan arti ya ada daerah penerimaannya ya 95% ada di sini dan 2,5% sebelah kiri dan 2,5% sebelah kanan ya. Nah, ini daerah yang diarsir adalah daerah di mana hipotesisnya ditolak ya atau H0-nya ditolak. Kemudian yang tidak diarsir atau bagian tengah yang 95% adalah daerah di mana H0-nya diterima. Maka kemudian kita untuk mencari nilai T hitungnya di sini menggunakan bantuan SPSS ya. Nah, selanjutnya kita akan coba siapkan SPSS-nya dan berapa nilai yang kita peroleh untuk mendapatkan T-nya, nilai T-nya. Baik, setelah dibuka IBM SPSS versi 22 ini, kemudian langkah selanjutnya adalah yang kita lakukan adalah membuka data yang kita punya. Ya. Nah, seperti di pertemuan pertama untuk SPSS seri pertamanya, kemudian kita lakukan adalah bisa menyalin terlebih dahulu ya data yang kita punya ke bentuk Excel ya atau bisa juga kalian tulis secara manual ya.
kebetulan datanya 10 ya, so ada 10 data, mungkin bisa kalian tulis ulang. Tapi kalau misalnya datanya banyak, alangkah lebih baiknya kemudian menuliskan terlebih dahulu ke dalam bentuk Excel. Nah, ini Bapak sudah dituliskan dalam bentuk Excel, maka langkahnya adalah kemudian memanggil data yang Bapak punya dalam bentuk Excel. Ya. Nah, misalnya ini, ya. Kemudian open. Oke, kemudian oke. Nah, diperolehlah data ini, ya. Data tadi hasil data-data IP atau indeks prestasi dari mahasiswa, ya. Maka langkah selanjutnya adalah kemudian kita memeriksa variable view, ya. Sudah cek ya, desimalnya sudah dalam bentuk 2, ini kemudian dalam bentuk numerik, kemudian labelnya di sini bisa dilabeli dengan IP ya, atau indeks prestasi. Kemudian sudah skala, udah betul ya. Tinggal kita lakukan analyze ya, untuk melakukan one sample t-test. Kita melakukan analyze ya. Kemudian ada di sini ada beberapa pilihan ya. Nah, pilihlah dengan compare means ya. Di sini ada means, ada one sample t-test, ada independent sample t-test, ada paired t-test, dan ada one way ANOVA. Nah, yang kita lakukan adalah one sample t-test ya. Oke, klik. Nah, di sini ada IP. Kemudian kita pindahkan ke kolom test variable. Nah, di sini kita tulis test value-nya ya sebagai pengujinya. Tadi kita punya mu-nya adalah 3 ya. Indeks prestasi kumulatif yang kemudian akan diujinya adalah 3. Kemudian option. Kemudian di sini taraf signifikansinya atau tingkat kepercayaannya 95%. Ya, artinya 100% dikurangi taraf signifikansi 5%, sehingga diperolehlah hasil 95%. Kemudian continue ya. Kemudian oke. Nah, diperolehlah data ini ya. Data one sample t-test ya. Di sini kita bisa lihat seperti ini. Nah, ini data yang kita peroleh dari SPSS ya, one sample t-test. Maka di sini kita bisa lihat N adalah ukuran sampelnya ada 10, rata-ratanya 2,8, simpangan bakunya atau standard deviation-nya 0,5, kemudian standar error mean ya 0,16, 0,46 ya. Apa ini? Ini adalah sebenarnya didapat dari rumus ya, standar error untuk mean-nya yaitu akar dari S kuadrat dibagi N. Ya, kemudian di sini ada T hitung, ya T hitungnya kita punya negatif 1,184 ya, atau juga bisa gunakan untuk probabilitas ya 0,267 ya. Nah, ini kemudian data-data yang kita peroleh. Maka nilai hitung T-nya ya atau negatif 1,184 itu berada pada rentang negatif 2,262 dan diantara 2,262. Nah, di sini kita bisa ke langkah berikutnya ya, apakah menentukan H0-nya diterima atau H0-nya ditolak. Ya, di sini kita bisa merumuskan ada beberapa pengambilan keputusan ya. Di sini kita bisa lihat H0 diterima jika statistika hitungnya lebih kecil dari statistika tabel. Ya, artinya di sini dia berada dalam rentang penerimaan dari H0, sehingga di sini kita mengambil keputusan H0-nya diterima. Ya, berarti rata-rata IP indeks prestasi mahasiswa yang aktif di organisasi tidak kurang dari 3. Ya, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa H0-nya diterima. Nah, itu cara pengujian hipotesa one sample t-test ya dengan menggunakan bantuan SPSS. Nah, ini ada latihan bagi teman-teman. Ini ada data panjang telinga, kemudian ini ada data kelinci ya, kemudian diukur satu persatu panjang telinganya. Nah, kemudian peneliti kemudian meneliti apakah panjang telinga kelinci tersebut tidak kurang dari 12,5. Kemudian sampel ini diambil secara acak.
ibaratnya transfisikasinya 5%. Nah, kalian bisa menggunakan uji dua arah untuk kemudian mengerjakan ini dan juga kerjakan menggunakan bantuan software SPSS. Demikian perkuliahan yang hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.